gitu ya. Dari patofisiologi yang disampaikan tadi oleh Pak Fajri ya, dari patofis itu adalah hal-hal apa yang kemungkinan terjadi. Jadi nanti harapannya item itu harus betul-betul terkaji gitu. Jadi dari patofis tadi bisa bisa ditemukan untuk patofisnya. Bisa share screen lagi Pak Fajri? Patofis. Ya, sampai di patofis. Untuk di patofisnya Pak Fajri bisa diturunkan Pak Fajri. Ya. Intinya begini Bapak Ibu, tadi dari yang sudah disampaikan semuanya oleh kelompok bahwasanya masalah-masalah yang itu yang kemungkinan bisa terjadi pada atau dalam proses persalinan dengan dextrosia ini. Jadi harapannya tadi apa saja yang menyebabkan masalah tersebut muncul, monggo itu harus paling tidak harus terkaji karena itu kita butuhkan sebagai data objektif apabila kita mengangkat sebuah diagnosa. Begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada kelompok? Ini sangat bagus sekali presentasinya. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain bisa menanggapi. Memberikan ucapan selamat juga boleh, bertanya juga selamat boleh. Ya Pak Fajri, selamat timnya kelompok 3. Makasih Bapak. Daripada tidak ada yang ngomong loh. Iya, soalnya kalau ada pasien kayak gini yang dipanggil bidannya Bu. Iya, memang untuk saat ini sepertinya ini memang apalagi kondisi patologis nggih. Ini di materi maternitas ini paling tidak kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Betul. Ini terutama kalau yang di rumah sakit sih jelas sudah kita tidak mungkin udik-udik gitu nggih. Kecuali rumah sakit besar itu biasanya di posnya, jadi di pos natalnya itu biasanya ada perawatnya juga. Tapi kalau untuk rumah sakit tipe C begitu biasanya semua sudah masih dipegang kendali untuk bidan. Ini adalah persalinan patologis. Saya rasa untuk proses persalinannya pun sampun dokter spesialis begitu. Kita hanya mendampingi biasanya postnatal dalam proses persalinannya juga bukan wewenang kita. Hanya sekedar tahu paling tidak. Kalau ada yang tanya kan bisa menjawab gitu. Bidanan fix. Bidanan fix. Gak usah diudik-udik. Ya Bu, bisa diskusi nggak Bu? Bu, ini diskusi nggak Bu?
Monggo kalau Kalau mau ada yang untuk ditanya. pasien distosia yang kesadarannya menurun, Ibu, kerja. Anak wong gak duwe kuliah bareng nggo sepeda. Lulus kuliah. Monggo kelompok Wis tadi mari ngawe ditanya. dong. Oh, Ibu Siti Valida. ono kabar-kabar. Mbak Walida, monggo Mbak Walida. Iya, Om. Itu tadi ada pertanyaan dari Bu Pujita. Ditanyakan bagaimana dengan kondisi apabila ini ibunya mengalami rasanya mengalami penurunan kesadaran. penurunan kesadaran. Terus anamnesa kehamilannya itu kurang memadai, Bu. Pasiennya datang dalam kondisi kurang sadar atau saat mengejan tiba-tiba tidak sadar itu maksudnya? Pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Ya. Monggo Bu Walida. Monggo kelompok bisa ini sharing. Biasanya begini, ini nyampainya di UGD nih. Mau enggak mau ini yang UGD, monggo mungkin ada Tanda gejala Pak Fajri. monggo ya bagian UGD yang dinas di UGD mungkin bisa sharing-sharing pengalaman begitu apa yang Randy, harus Bu. kita lakukan. Randy di UGD Bu, Randy Bu. Randy kan juga. Mungkin langsung dijawab Bu Erna saja. Dulu Bu Pak orientasi. Monggo, teman-teman dulu. Nyimak obrolan senior. Randy Bu, Randy sama Chandra di UGD Bu. Bukan Bu. Buat isolasi COVID Bu. Unit Kadus Gerudus. Hidup. Monggo Pak Fajri. Pasiennya datang tidak sadar Mas. Bukan penurunan Mas Fajri, tapi pasien datang itu sudah tidak sadar. Pasiennya kan kau rujuk Mas. SC. Nggih, Bu Puji, ngaten. Saya rasa itu karena kalau untuk proses persalinan yang manual begini dibutuhkan messenger tadi, kekuatan dari sang ibu maternal gitu. Apabila sudah terjadi proses penurunan kesadaran, ini adalah kondisi yang urgent juga karena ini akan menjadi resiko untuk maternal dan neonatal, maka tindakan berikutnya yaitu biasanya akan dilakukan direncanakan untuk SC. Begitu ya Pak Fajri ya. Begitu Bu Pujita. Nggih, Bu Erna. Untuk pemeriksaan fisiknya, Ibu, yang utama? Ya pasti kalau sudah masuk UGD apalagi terjadi penurunan kesadaran, pripun Pak Fajri? Apa yang harus kita lakukan Pak Fajri? Diskusi. Gitu ya. Masih ABC-nya gitu. Tahu pasien lah. Biasanya aku mau izin. Biasanya kalau distosia itu kan kalau dari pemeriksaan awal nggak bisa diketahui Bu. Jadi ya, kalau pasien tidak sadar kan kita tidak tahu pasien itu distosia apa tidaknya. Betul. Biasanya kalau distosia kan bisa diketahui dengan tinggi fundus. Selain ABC kan kita juga ngukur tinggi fundusnya juga biasanya kan. Oke, tapi kan belum tentu. Ya iya sih, tergantung kondisi pasiennya juga. Cuma kalau tidak sadar kita kan tidak bisa menentukan itu pasti distosia juga. Meskipun kalau tidak sadar kan yang kita tolong dulu pertama kan ABC-nya dulu. Iya betul. Dulu kan kita pentingkan dulu.
Ponet, Mbak, ponet ada. Mohon izin menambahkan tadi itu Nggih, kan monggo. siapa tadi yang bilang masnya tidak mengetahui apakah itu distosia atau enggak. Padahal kalau dari fasilitas tingkat 1 misalkan si A ini dirujuk dengan apa kan sudah tahu. Begitu. Betul. Dari riwayat Cuman riwayatnya kan sudah tahu. Sudah tahu. Kalau itu beliaunya distosia. Karena beliaunya tidak sadar akhirnya dirujuk ke rumah sakit kan gitu nggih. Nggih. Di IGD-nya kan kita kalau dengan pasien tidak sadar biasanya ya di setiap hari itu ABC. tanda pertama karena janin besar. Bisa biasanya janinnya besar. Biasanya pasti ditandai Janinnya dengan besar proses jadi kan persalinan lama, nggih. Nggih betul Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Jadi mau merujuk itu pasti sudah ada ini riwayatnya apa. Share pengalaman Pengalaman di lapangan begitu Bu. Saling melengkapi memang. Ini enaknya kalau ngajar proksus itu begini loh Bu, gitu loh. Jadi saya belum ini aja sudah terpecahkan begitu, karena panjenengan semua saya yakin sudah paham betul gitu apa yang harus kita lakukan. Ini cuma buat menambahkan biar ngudik-ngudik memori kita yang lalu-lalu gitu, biar segar kembali. Makanya kita kuliah lagi gitu Bapak Ibu. Kolaborasi yang cukup baik. Begitu nggih Pak Musanto. Nggih, Jadi Bu. yang disampaikan oleh teman-teman biasanya proses rujukan itu pasti ada sampun ada diagnosa yang membuat mereka kenapa harus dirujuk, karena apalagi sekarang ya aturan-aturan sekarang prosesnya harus dimulai dari layanan primer nggih. Jadi puskesmas baru nanti ada rujukan di rumah sakit di Pucat dan selanjutnya begitu. Mungkin ada teman-teman. Saya nangkapnya Mungkin ada yang nangkap didiskusikan. pasien datang dengan tidak sadar, bukan berarti kan proses mengejarnya kan tidak ada, kita kan tidak tahu berarti. Buat saya gitu nangkapnya. Nggih. Mas Fajri. Mas Fajri, nggih, rundingan nggih. Rundingan nggih. Niku yang ada di video tuh ya, kok ngeri itu di epis kemudian ditekan simfisisnya. Itu dibantu dengan menekan simfisisnya plus ibu dengan mengejar. Gitu ya? Mas Fajri? Oke, itu di video yang jenengan putar sekarang, itu kan tindakan yang dilakukan untuk manajemen distosia itu di epis, kemudian ditekan simfisisnya, cukup ditekan dan di epis atau dibantu dengan mengejan ya ibunya itu Mas? Bukan ditekan di fundus ya, bukan ya? Di pulpisnya. Mantap, lanjut S2, maternitas Mas Fajri. Oke Pak Fajri, bisa dilanjutkan ke maternitas Pak Fajri. Sekarang dosen maternitas di UNED itu cowok loh Pak Fajri. Oh, sip, Lanjut cocok itu Bu. S2. Lanjut Mas Fajri. Moga teman-teman yang lain mungkin ada yang mau dibahas lagi. Pak Hendri jangan membayangkan nanti proses penekanannya yang sebegitunya ya sehingga menjadi fraktur ya Pak Hendri. Jadi nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Fajri hanya proses membantu untuk proses memposisikan
bahunya supaya nanti tidak semakin kondisinya melebar. Kalau untuk posisi bahu biasanya kita sudah bisa melihat dari posisi kepala dari janinnya sudah keluar. Siap. Berarti artinya kan kepalanya diputar dulu kan Bu nggih. Dengan jari penolongnya masuk nggih. Itu sudah orang-orang yang canggih nanti yang nolong. Monggo teman-teman yang lain, apa sudah cukup untuk diskusi ya? Cukup Bu, lanjut. Cukup sudah Bu, lanjut. Oke, alhamdulillah. Monggo untuk kelompok berikutnya. Alhamdulillah, kelompok 3. Komandan Selamat kelompok Selamat 3. ya untuk kelompok 3. Bisa Monggo dilanjut. Terima kasih kelompok 3. sama-sama. Randy bimbingan Bu Iin. Agrido, Mas. Ini Pak Kuser. Lanjut kelompok 4. Langsung jurnal. Minta tolong kelompok 4 Mas Fajri sudah tak kirim ke jenengan. Puter Jeri, tadi operator Jeri, gantian Jeri. Ya, Mas. Puter sudah Mas. Jadi operator Mas. Sekarang kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya berarti ya? Kelompok 4. Kelompok 4 Mas. Minta tolong nggih. Alhamdulillah. Soalnya HP-nya. Amin. Semoga barokah. HP-nya ini. Nggih. Mas, pakai laptop, Pak. Aku pakai HP. Pakai laptop saya. Nggih, pakai HP saya. Mbak En, siap-siap Ren presentasi loh Ren. Hanya Mas Hendri, aku pakai HP Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok 4 tidak sebagus PowerPoint-nya kelompok 3 nggih Bu. Tapi kami mencoba mempresentasikan untuk kelompok 4. KBD. Ketuban pecah dini merupakan pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda mulai persalinan dan ditunggu 1 jam sebelum terjadi infarto. Menurut Manuaba 2009, sedangkan menurut Sagita tahun 2017, ketuban pecah dini ditandai dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu dan dapat dinyatakan pecah dini terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Cairan keluar melalui selaput ketuban yang mengalami robekan muncul setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu dan setidaknya 1 jam sebelum waktu kehamilan yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami KPD. Jadi ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan. Lanjut, Mas. Adapun penyebab terjadinya ketuban pecah dini menurut Manuaba tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah multipara dan gandemultipara. Yang kedua adalah hidramnion. Ketiga, kelainan letak, sungsang atau lintang. 4 adalah cephalopelvic disproportion
atau CPD. 5 adalah kehamilan ganda. 6 pendular abdomen atau perut gantung. Next. Tanda dan gejala KPD yaitu adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti bau amonia, berwarna pucat. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai kelahiran mendatang. Tetapi, bila duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya mengganjal atau menyumbat, kebocoran untuk sementara. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat, merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi. Menurut Sunarti tahun 2017. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi ketuban pecah dini, menurut Morgan tahun 2009, kejadian pecah dini atau KPD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi usia, sosial ekonomi, kualitas, anemia, perilaku merokok, riwayat KPD, serviks yang inkompetensi, Tidak ada suaranya. Kok hilang suaranya? kanan intrauteris. Sinyalnya jelas. Putus-putus suaranya. Tulisannya hijau mungkin jadi tidak kelihatan. Bentar Pak, tadi apa sinyalnya. Lanjut, monggo Pak. Komplikasi, adapun pengaruh KPD terhadap ibu dan janin menurut Sunarti tahun 2017 yaitu yang pertama adalah prognosis ibu komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi intrapartal atau dalam persalinan, infeksi puerperalis atau masa nifas, dry labor atau partus lama, perdarahan postpartum, meningkatnya tindakan operatif obstetrik atau khususnya SC, morbiditas dan mortalitas maternal. Yang kedua adalah prognosis janin komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin itu yaitu prematuritas atau sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makanan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikuler, enterokolitis necrotizing, gangguan otak, dan resiko cerebral palsy, hiperbilirubinemia, anemia, sepsis, prolaps funikulin atau penurunan tali pusat, hipoksia, dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor Apgar rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernafasan, dan oligohydramnion atau sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas, dan pertumbuhan janin terhambat, morbiditas dan mortalitas 2016. Lanjut, Mas. Monggo, lanjut. Untuk penata laksanaannya,
sebelumnya, Mas. Untuk penata laksanaannya, ketuban pecah dini atau KPD atau prematur rupture of membrane atau PROM berbeda tergantung dari usia gestasi. Pada pasien yang aterem, induksi persalinan segera lebih direkomendasikan karena dapat mengurangi risiko chorioamnionitis. Pada pasien yang belum aterem, penata laksanaan tergantung pada klinis masing-masing pasien. Usia kehamilan aterem, pada prinsipnya untuk pasien dengan usia kehamilan lebih 37 minggu, penata laksanaan ketuban pecah dini atau KPD difokuskan pada induksi persalinan dengan oksitoksin. Manajemen aktif berkaitan dengan penurunan risiko infeksi maternal, penurunan kebutuhan rawat intensif neonatus dan antibiotik postnatal. Yang kedua adalah usia kehamilan preterm, ketuban pecah dini yang terjadi pada usia gestasi kurang dari 37 minggu disebut sebagai ketuban pecah dini preterm atau preterm prematur rupture of membrane atau PPROM. Tata laksana tergantung pada usia kehamilan. Lanjut, Mas. Sampun, terima kasih, Bu. Mungkin bisa diinikan untuk diagnosa keperawatannya, Ibu. Oh, dari makalahnya. Diagnosa keperawatannya kurang pengetahuan, Bu. Apa saja? Tidak dilampirkan. Mungkin kelompok yang lain bisa, anggota kelompok yang lain bisa membantu. Mas Chandra mungkin bisa membantu, Mas, untuk menampilkan diagnosa keperawatannya untuk tinjauan kasusnya. Pak Kohar, monggo Pak Kohar. Biar nggak diem-diem Pak Kohar. Monggo teman-teman yang lain, anggota yang lain. Bisa dibantu? Maaf Bu, tak tinggal nyambi ke pasien Bu ya, biar lancar bayar kuliahnya. Duduk Chandra kowe, Chan, wingi awakmu mari presentasi. Pede kon Chan, duduk awakmu Chan. Chandra siji iku. Timbangane nyingit-nyingit, aku ngrungokne kok. Chandra Adi, itu Chandra awakmu. Assalamualaikum, mungkin bisa saya bantu. Ya maaf. Dari kelompok 4, Idam Doki. Mungkin ini dari rasa nyaman nyeri soalnya. Kenapa kok rasa nyaman nyeri? Pada saat persalinan ketuban pecah dini, kadang-kadang pasiennya ini terasa nyeri karena sudah tidak ada tenaga untuk mengecem itu. Mungkin dari situ bisa diangkat rasa nyaman nyeri. Gitu. Terima kasih. Selain itu mungkin Pak Idom. Mungkin ibu-ibu ada yang pengalaman di dalam proses persalinannya mengalami KPD?
Alhamdulillah aman semua. Karena pengetahuan tentang tentang maternitas memang karena full bidan Bu kalau di puskesmas. Jadi kita memang cuman kalau di UGD aja. Itu pun pasiennya langsung diarahkan di kebidanan. Iya, kalau ini kan kita memang selain kita sharing-sharing pendapat, mungkin secara ini kan masih banyak jurnal atau apapun yang berhubungan dengan kasus ini, begitu maksud saya. Atau kelompok Pak Idom mungkin bisa di-share Pak Idom. Bentar, saya sebentar. Ya, monggo Bapak kalau mau. Ya, mungkin monggo teman-teman. Karena yang pasti yang paling membuat kita harus prepare pada kasus-kasus KPD ini adalah yang jelas kalau adanya KPD pasti ada kode entry, ada jalan gitu untuk bakteri atau apapun yang bisa masuk. Jadi makanya yang dikhawatirkan pasti adalah resiko infeksi. Resiko infeksi baik pada maternal maupun neonatal, sehingga itu yang akan mengakibatkan resiko cedera pada janin. Ini sharing-sharing pengalaman. Dulu saya punya teman kebetulan dosen di sini, kebetulan kita kuliah bareng waktu itu. Ternyata naik sepeda dia terjatuh, dia posisi kehamilan 8 bulan, jatuh, akhirnya ternyata mengalami kebocoran pada selaput ketubannya, jadi terjadi rembesan, ketubannya dia harus di bed rest. Dulu tempat saya sampaikan waktu itu, coba cari atau rumah sakit yang lain untuk second opinion gitu. Kok sepertinya proses pertahanannya masih lama. Tentunya itu kalau kita hitung 8 bulan itu sebetulnya kan janin itu sudah aterem ya. Sudah aterem sehingga bisa untuk diterminasi. Ternyata tidak, dia masih dipertahankan selama 1 bulan. Betul, pada saat proses persalinan di sana terjadi infeksi pada janinnya. Sampai akhirnya usia 3 hari janinnya meninggal. Itu yang banyak terjadi pada kasus-kasus KPD. Begitu. Kalau masalah nyeri pasti untuk persalinan normal pasti akan merasakan nyeri karena memang terjadi peningkatan kontraksi pada terus. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing-sharing pendapat lagi begitu? Bu, boleh ini Bu mau mungkin sharing ya Bu. Ini kebetulan ada pasien di Pustu, dia itu tiap kontrol kebidannya itu selalu letak kepala, tapi begitu dia mau kontrol di pas aterem kan dia mau kontrol persalinan terakhir, tapi belum waktunya persalinan, ketubannya pecah. Begitu ketuban pecah, ketika di VT itu terjadi letak bokong. Itu apakah
apakah di usia kehamilan 8 itu yang tadinya awalnya letak kepala, apakah masih bisa berputar jadi letak bokong, Bu, yang mengakibatkan terjadinya KPD? Tapi setelah dirujuk ke rumah sakit, bayinya meninggal dan resum dari rumah sakit diagnosanya KPD. KPD apa sih? Mati di dalam kandungan. Fetal distress. Enggak, Iya. Bu, bukan distal distress, kan distal distress berarti janin yang ini. Maksudnya mati di dalam janin. Pokoknya IUFD. iya, IUFD, KPD, IUFD gitu. Ini Bu, jawabannya ada di depan ini Bu. Ini ada di depan ini sudah di materi ini. Adapun penyebab terjadinya ketuban pecah dini salah satunya ini ya. terjadi hidramnion. Letak saja. Maksud saya di kehamilan usia 8 bulan itu masih bisa berputar nggih, Bu? Sebetulnya itu yang mendengar ya, Mbak. tergantung kepada cairan ketuban, nggih. Makanya ini ada salah satu penyebab yaitu hidramnion. Tergantung kepada bayinya yang kecil, ya, sehingga dia bisa melakukan proses rotasi begitu, atau memang kondisi cairannya yang lebih banyak, walaupun bayinya besar tapi dia lebih banyak sehingga dia memungkinkan untuk melakukan perubahan posisi. Masalahnya bayinya 3,2. Cukup besar ya. Berarti memang dia sebelumnya mengalami hidramnion mungkin. Sehingga pada saat itu kan tergantung proses bukan di KPD-nya, tapi pada proses pemeriksaan terakhir di bidan dinyatakannya itu berapa jarak waktu sampai ke waktu terjadinya KPD tersebut. Kalau misalnya 1 bulan ya mungkin saja masih memungkinkan. Kalau memang cairan ketubannya masih banyak. Okay. Jadi memang hidramnion itu ada 2. Atau memang produksi cairannya yang sangat banyak, atau bayinya yang produksinya normal tapi bayinya yang kecil. Terus ini Bu, tadi kan dari materi ini ada yang pertama itu ada usia. Usia yang dimaksud itu apa? Usia ibu kehamilan atau usia dari kehamilan itu yang menyebabkan terjadinya KPD? Monggo kelompok bisa menjawab pertanyaannya Bu Martinya supaya tidak bias ya. Oke, soalnya tadi kan kurang spesifik gitu loh, Bu. Iya, ini menarik persiapan. Nanti kalau karena mungkin angkatan panjenengan untuk profesi nurse-nya harus sekian ini. Harus buat laporan asuhan keperawatan. Jadi ingat D3. Monggo Bapak Ibu bisa dibantu untuk kelompoknya. Bagaimana? Apa yang bisa apakah umur tersebut bisa mempengaruhi? Yang ditanyakan adalah tadi umur itu bisa mempengaruhi terjadinya KPD begitu. Yang dimaksudkan usia kehamilannya atau usia dari ibunya. Monggo. Ibu hamil nggih. Kenalnya. Maksud mohon maaf Bu. Saya menambahi dari kelompok 4 ini untuk ibu yang usia kehamilan yang umurnya ibu itu maksudnya umur 20 sampai 35 tahun. Jadi kalau umur 20 sampai 35 tahun ini kan normalnya ibu hamil itu harus usia 20 sampai 35 tahun. Kalau misalkan bawah atau di atas 35 tahun itu bisa meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan. Jadi usia seseorang itu besarnya akan mempengaruhi sistem reproduksinya. Jadi bukan usia
kehamilan ibunya. Jadi yang kita maksud itu usia ibunya saat hamil gitu. Kalau yang menurut usia. Mungkin cuma seperti itu Bu, tambahan dari saya. Gitu ya Mbak Martina. Karena tadi pasti usia kehamilan, usia seorang maternal dalam hamil itu sangat mempengaruhi sekali dalam proses kehamilan dan persalinan. Kalau kurang berarti memang organnya itu kan juga masih belum matur, belum siap. Begitu juga akan beresiko sekali terjadinya KPD. Bahkan yang sudah melebihi, makanya di proses kehamilan yang lebih dari 35 tahun itu juga akan beresiko untuk terjadinya patologi dalam proses kehamilan dan persalinan. Salah satunya itu. Jadi di usia maternal saat hamil begitu. Seperti itu nggih, Bu Nur. Jadi kalau kurang dari 20 ya kehamilannya mungkin siap, kalau sudah 25 ya itu beresiko karena umurnya sudah melebihi usia normal. Kekuatan dari organ tubuhnya terutama ya untuk selaputnya, pasti namanya manusia itu ada proses degeneratif. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Tapi untungnya saya enggak ya Mbak Martin. Saya melahirkan usia 40. 40. Alhamdulillah masih aman. Berarti saya ada harapan, Bu. Oh, boleh. Yang penting masih merasa sehat begitu. Di Senin ya nanti. Tergantung dari kita gitu. Kalau kita yakin, betul, sebuah keyakinan itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya di dalam Islam hati-hati dalam kita berbicara, karena apa yang kita bicarakan adalah sebuah doa, yang kita ucapkan adalah doa. Saya ini G4, saya sudah merasakan tanda-tanda persalinan itu jam 10 pagi, posisi di Semarang kuliah. Jadi saya sudah perjalanan, saya yakin, tapi saya pasti melahirkan di rumah gitu, di Probolinggo. Ternyata betul, dengan perjalanan saya 12 jam, harusnya kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, pasti sudah brojol di jalan ya. Apalagi sudah multipara gitu. Ternyata enggak nyampe tempat. Lahir dengan selamat. Begitu. Bayinya diajak omong ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya betul. Kita komunikasi terus Pak. Masya Allah gini. Kuat ya nyampe rumah gitu. Yang penting jadi tapi deg-deg plus Pak setiap melewati kabupaten itu. Alhamdulillah sudah nyampe ini nih. Gitu. Satu lagi ya terus. Ternyata nyampe rumah langsung sudah setengah jam langsung keluar. Lahir Ibu. Monggo Bapak Ibu, apa sudah dirasa cukup? Atau masih kurang? Dipaskan jam 6 boleh. Tulisannya pasar. Sudah Bu. Perjalanan soalnya Bu. Ampun. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Romo. Bu ya. Terima kasih Bu. Iya Pak, kalau lama-lama kalau jam-jam segini ini jam-jam kredit pelayanan Pak gitu ya. Bu, izin mau on kamera semua. Bisa dibantu untuk kamera rolling absen persiapan. Kamera absen. Bapak Ibu sepertinya lebih enak jenengan di akhir nama dikasih slash untuk kelas jadi lebih enak. Oh iya lupa Bu. Nanti kalau enggak gitu nyempil kan mau dapat A kok ini gitu. Siapa ya bingung semua gitu. Kan Bu Erna. Turun. Kelasnya enggak apa-apa. Itu Bu, punya saya ada Ibu.
Ayah Bu. Ya. Jadi Buat ya. naik pangkat Bu nanti Bu selembar kertas. Yang penting ilmunya Pak. Setuju saya kalau begini. Kita tidak hanya cari ijazah, berarti harus ada perubahan. Amin. Monggo. Semangat, absen Pak Sore. Dri, aku Dri, jangan difoto Dri. Yes, setelah ini kita itu Absen. pelayanan. Seta, sing absen sopo iki? Ya aja enggak apa-apa. Aku baca. Cepetan. Kalau nak Mbak Setio nganti mencurang tulisan. Saya aja Pak. Betul sabun. Randy Maneng. Randy Maneng. Satu. Husni senyum Pak Husni. 2, 3. Yo ayo kabeh rek sumpah Kak. Sumpah. Dosa pakai Ayo. Kau usah sumpah wes. Paling cantik ya Bu Erna no. Paling tua iya. Sungkem suhu. Nilainya berapi. Panin piro Jan? Enggak berani dah Bu, enggak kuat bayar. Balik ke web coba. Mau ya. Paren ya Paren. Sudah. Sampun, sudah saya screenshot. Yang fotonya belum ya? Makasih Bu. Terima kasih teman-teman. Dilanjut untuk pelayanan publiknya. Pak Kohar lagi sibuk ya Pak Kohar? Pak Kohar di mana Pak Kohar? Mapot. Pak Kohar lagi sibuk Bu, iring-iringan buat Randy besok Bu. Ya nyari Pak Kohar Ogu kok demam Pak Kohar. Duh, lah iya Tri, nyiapno iring-iringan gawe Randy sesuk Tri. Oh, lintas kota, lintas kabupaten. Iya, perwakilan kabupaten Pak Kohar. Ya. Nanti di akhir sesi sudah ada kejutan Bu dari Randy. Terima kasih Bapak Ibu. Gitu ya Mbak Martin. Ketemu lagi nanti hari Kamis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live J. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih. Ya selalu nggih Bu. Amin. Nilainya Bu ya. Amin. Nilainya kasih A semua Bu. Bu Rizka yang ngasih. Saya nyetor nanti dijadiin satu. Semoga memuaskan semua nilainya. Amin. Alhamdulillah. Pesertanya lengkap ya. Nah, cek mau marongok ya. Izin live J. Nggih Bu. Nggih Bu, terima kasih. Cek mau marongok ya. Harapun tak benar ya. Apa nama? OTW alun-alun, mareno OTW alun-alun. Sopo di alun-alun niku? Aku. Tek Randy, aku lakan tek beneran. Zainal Yusuf, punya alun-alun. Anak-anak Ya, kita lihat reaksi Bang Randy. Diam sejenak. Kelompok 5 anak-anak Randy latihan tek apa latihan finger style beneran? Ini sudah selesai ya? Terima kasih. Belum Ren. Kata-kata terakhir Ren. Assalamualaikum. Apa? Kata-kata terakhir. Senyummu udah ada di buka hatiku nih. Nanti gila. Jadi gila. Assalamualaikum, saya keluar ya. Waalaikumsalam. Bentak nyari isti, Ren. Ada Mas Hendri. Apa Ren? Tak nyari isti, Ben.
Oh, Hendrik komat lah. Semat komat, Dri. Neser Ren, Julian Ren. Colon. Kemampuan ban. Orang kuliah mana ta? Betul. Jangan naling lu dalun. Marah sila ko ah. Ya saya main wa kena lawangan tanggo. Ku balang. Ya lo. Malah bisa bayar tahap 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Iya, malam minggu. Cari AC aja kalau payah cari AC. Iya, taretan setro main anak-anak kan to detewi gula. Iya. Bentar laris ya taretan. Cul. 353, kayak ono lagu lah, Tri. Kayak ono lagu penutupan gitu loh. Chandra. Rambut gawe apa ae kon Chan? Apa ya? Nyambut gawe apa ae, ora tau ketok saiki. Biasane ngetok. Loh, iki saya kan pengangguran, Pak. Video nera ono videomu. Cek nang embong aku, nyetir aku. Iya. Ben iso bayar kuliah, Bro. Iya. Jujur kali dicicil. Aduh, John. Mbak Alfia Asidik kelas D situ Bondo, dinas di mana, Mbak? Siapa? Fatin Zikia, penyanyi laan. Mbak Alfia Asidik kelas D, dinas sore, dinas di mana, Mbak? Situ Bondo ya? Apa? Situ Bondo. Situ Bondo mana, Mbak? Bondo, rumah sakit umum. Rumah sakit umum Besuki apa rumah sakit umum Situ Bondo? Situ Bondo, RSUD. Bondo Rahim, semak Bijainal, ning alun-alun, Pak. Jenel Yusuf, iya. Di ruang apa, Pak? Di IGD. Iya. Siap. Coba dia lagi tuh. Siapa? Dia. Mbak Dia Rahmatillah. Dinas di RSUD Rahim juga? Iya, Mas. Budi Satrio itu di mana, Pak? Budi Satrio. IGD juga. Satrio Abdurrahim, Heni Purnama Abdurrahim, Vera Elisa, Bintang Abdurrahim, Silvia Abdurrahim, Yusuf Vera Elisa. Oh, banyak sih dari Timur ya, Pak ya? Puskesmas ya, dari Timur. Banyak itu dari Timur, Pak. Asam bagus. Iya, Sembagus berempat. Telok panas ya. Siapa dari Asam bagus? Ini tidak ada kuliah lagi ya. Mbak Nirma ya, Konjone Latif, Toif.